Bapa, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan ya Bapa. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang layak menerima segala hormat, kemuliaan ya Bapa. Adalah satu privilege kalau kami boleh memanggil Engkau Bapa. Yes, Lord. Kalau kami boleh memanggil Engkau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Bahkan terima kasih untuk penjagaan-Mu selama ini dalam kehidupan kami. Untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan Amin, amin, amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silahkan duduk para Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim worship, musisi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan tema kita dalam bulan ini mengenai keuangan. Minggu pertama Pak Markus sudah bagikan mengenai bukan kekuatan kita, dan minggu lalu Pak Roni juga udah membagikan mengenai keuangan, bagaimana kita menjadi generous. Dan hari ini saya akan meneruskan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Sudah siap belum? Siap ya? Jadi saya akan membagikan prinsip yang sangat sederhana di Amsal 3 ayat 9 sampai 10, bagaimana disiplin mengelola keuangan yang alkitabiah berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kita akan melihat bagaimana ketaatan menghormati Tuhan dengan harta kekayaan kita. Bukan sekedar tindakan agamawi, melainkan langkah iman yang mengaktifkan janji Tuhan. Dan prinsip ini akan memerdekakan setiap saudara dan saya dari ketamakan. Sekaligus membawa kita untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang melimpah. Amin. Bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi pesan utamanya dari Amsal 3:9 sampai 10 ini mengatakan bahwa keuangan yang alkitabiah dimulai ketika Tuhan mendapat tempat pertama. Katakan tempat pertama. Bukan tempat tersisa di dompet, rekening, dan hati saudara. Tema dari ayat ini mengenai teologi kepemilikan. Ya, dan yang kedua temanya penata layanan keuangan sebagai ibadah. Ya, penata layanan keuangan itu sebagai ibadah. Amsal 3:9 sampai 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan, kata aslinya dikatakan kabet. Kabet berarti bukan sekedar kita menambahkan bobot di dalam kepada Tuhan, tetapi kabet itu bahwa kita mengakui kemuliaan Tuhan. Kita mengakui, kita menyatakan status kemuliaannya dengan cara menggunakan harta kekayaan yang saudara miliki. Kita tidak menambahkan kemuliaan kepada Tuhan karena Dia sudah mulia. Ada amin? Tetapi kita mengakui, memperlakukan Dia sebagaimana layaknya kemuliaan yang sesungguhnya dengan tindakan. Bukan hanya ngomong saja, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kadangkala kalau kita berbicara mengenai keuangan, langsung otaknya, oh mau memberkati gereja. Enggak. Bukan untuk kayaknya udah dibahas sama Pak Roni kemarin. Bukan untuk memberkati gereja.
sebenarnya untuk memberkati setiap saudara dan saya pada saat kita memberi. Dan memberikan kemuliaan itu sejajar dengan Mazmur 29 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi bukan kita yang menciptakan kemuliaannya Tuhan, tetapi kita mengakui kemuliaan Tuhan melalui persembahan yang kita lakukan, melalui tindakan nyata. Sebenarnya prinsip ini sama aja. Kita kata, oh saya mau memuliakan Tuhan, tindakan nyata kita tidak memuliakan Tuhan, sama juga bohong. Ya, prinsip ini bukan hanya dalam keuangan, tapi prinsip ini dalam kehidupan kita sehari, apakah dalam hubungan suami istri, apakah dalam mendidik anak. Wah, kalau kita menyatakan bahwa kita memuliakan Tuhan, itu nyata dalam tindakan kita. Amin. Bukan NATO, no action, talk only. Nah, itu mengenai kabet. Dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hon. Kata hon di Amsal 1 dengan 9 itu berbicara mengenai kepada orang-orang sebenarnya kekayaan itu sudah dimiliki oleh orang-orang yang punya aset, yang sudah kaya pada saat itu. Dan pesan yang mau disampaikan bahwa kekayaan dengan kata hon ini ya, dengan kekayaan itu kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati, bukan berarti saudara sudah melupakan Tuhan, enggak. Dibilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu, kata harta di sini hon, artinya kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada harta saudara. Dan dengan dibilang dengan buah sulung resyid dari hasil tanahmu. Kata resyid sebenarnya di sini secara harafiah berarti permulaan, berarti yang utama, yang terbaik atau yang paling berharga. Resyid berarti kita mendeklarasikan bahwa sumber penghasilan, semua penghasilan kita adalah Tuhan. Jadi yang mau dikatakan di ayat ini merupakan satu tindakan ibadah. Kembali lagi, tindakan ibadah. Kita kalau mau masuk persembahan selalu dikatakan kita akan melanjutkan ibadah kita berikutnya. Ya, jadi dalam waktu kita memberi merupakan satu tindakan ibadah yang mengakui siapa Tuhan sesungguhnya dalam ekonomi hidup saudara. Dan dikatakan di sini muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan buah sulung dan dari hasil tanahmu. Kalau ada juga resyid tefuat tekah. Tanah di sini menunjukkan bahwa bukan milik para petani. Ya, kata ini. Tetapi yang mau disampaikan, petani itu pengelola dan Tuhan adalah tuan tanah yang sesungguhnya. Tuan tanah sesungguhnya adalah Tuhan. Kita hanya pengelola dan menerima hasil dari panen tersebut. Nah, kita akan melihat beberapa kata arti atau makna dari resyid itu yang lebih jauh dari Amsal 3 dan 9 ini. Pertama dikatakan menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Tidak hanya kita memberikan tentang sesuatu yang diberikan terlebih dahulu, bukan itu. Terus kita menunjukkan, tetapi kita menunjukkan nilai dan kedudukan yang penting, posisinya yang penting. Memberikan resyid berarti memberikan pertama, memberikan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bukan yang sisa-sisa, nanti saya jelaskan lebih jauh. Dan memberikan bagian yang pertama, nilai dan kedudukan. Dan kita menyatakan bahwa Tuhan adalah yang terutama. Dan seluruh penghasilan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Saudara, setiap saudara hanya pengelola. Katakan kepada kiri kanan saudara, kamu tuh cuman pengelola, bukan pemilik. Yang kedua, pengakuan resyid berarti pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Dalam tradisi Israel kuno, resyid, membawa resyid ke mezbah adalah tindakan iman. Tindakan iman yang mengakui bahwa segala hasil panen atau penghasilan adalah anugerah dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Kita mengaku
bahwa sumber berkat yang memungkinkan mereka itu untuk tetap produktif di masa depan. Bukan hanya masa panen aja, tetapi berikutnya pun mereka akan tetap produktif. Dan ini yang saya suka, ketiga dikatakan resyid itu melawan ketamakan. Waktu kita membawa resyid sejak awal, itu menjaga hati saudara agar tidak dikuasai oleh uang. Tidak dikuasai oleh uang. Di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Atau keinginan manusia kadang tidak ada puasnya. Benar ya? Untung 100 mau 200. Benar? Mau 300 mau 1000. Ya, nggak ada puasnya. Tetapi waktu kita membawa resyid kepada mezbah, ke mezbah Tuhan, kita mematahkan ketamakan itu. Dan tindakan ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita lebih memilih taat kepada Tuhan daripada menggantungkan rasa aman saudara kepada harta. Siapa, coba boleh mau jujur, siapa yang gak bawa duit? Sekarang udah pakai kiris sih ya, benar ya? Tapi coba siapa yang gak punya kiris? Siapa gak punya uang di dompet? Saya gak pernah keluar rumah gak ada uang di dompet, gak pernah. Karena itu rasa aman kita tergantung kepada uang yang kita miliki. Tapi waktu kita memberi resyid itu, kita menghancurkan, memutuskan ketamakan itu. Dan yang keempat, prinsip membuka pintu berkat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka di ayat 10 lumbung-lumbungmu akan melimpah. Nah, ada satu kiasma di Amsal 3 ayat 10 dibilang maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah. Kiasma itu kayak seperti ini, lumbung-lumbung, bejana pemerasan. Ya, merupakan satu wadah. Diisi penuh, kenyang, sampai meluap atau meledak. Tindakan pengisian yang berlebihan menggambarkan Bapak Ibu bagaimana pemeliharaan Allah yang tidak hanya cukup tetapi melimpah sampai tidak bisa tertampung. Sebelum saya lanjut, jadi sangat rugi sekali Bapak Ibu kalau kita tidak memuliakan Tuhan dengan harta atau buah sulung kita. Amin. Karena saudara tidak akan menerima pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Kalau kita nggak sakit aja, pemeliharaan Tuhan bukan. Amin. Jadi mengakui kemuliaan Tuhan melalui cara kita memakai kekayaan tanpa kehilangan ketergantungan kepadanya akan membuka pintu pemeliharaan Allah yang meluap sampai tidak tertampung. Amin. Ada 3 poin yang kita bisa belajar dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Pertama, akui siapa Tuhan sesungguhnya dalam ekonomi hidup saudara. Ingat, kita bukan pemilik harta kita, tetapi kita adalah penata layan atau pengelola. Orang yang dititipi untuk mengelola keuangan orang lain, yaitu Tuhan. Pertanyaan yang benar bukan begini. Berapa banyak uang saya yang harus saya berikan kepada Tuhan? Bukan itu. Tetapi berapa banyak dari uang Tuhan yang boleh saya sisihkan untuk keperluan saya sendiri. Sekali lagi, bukan pertanyaannya yang benar, bukan pertanyaan berapa banyak dari uang saya yang harus saya berikan kepada Tuhan. Tuhan perlu gak sih uang saudara? Enggak. Ya, tetapi berapa banyak dari uang Tuhan yang boleh saya sisihkan untuk keperluan saya sendiri.
Berbeda cara berpikirnya, paradigmanya. Akui siapa Tuhan sesungguhnya. Yang kedua, berikan kepada Tuhan yang pertama, bukan yang sisa-sisa. Jadi waktu kita melakukan terlebih dahulu kepada Tuhan dari penghasilan kita, kita mendeklarasikan tindakan nyata. Kembali lagi saya katakan, bukan NATO, tindakan nyata. Siapa yang kita percaya sebagai sumber kehidupan kita. Ini berbeda dengan cara mungkin kita melakukan juga itu. Saya pernah juga melakukan. Dalam arti kata, oke, bikin dulu, kasih pengeluaran dulu kita semua, ya. Nabung bla 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 segala macam, baru nanti sisanya Tuhan. Balikkan urutannya. Tuhan terlebih dahulu. Di situ kita trust bahwa kehidupan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ini bukan soal jumlah, tapi soal kepercayaan. Pertanyaannya, apakah saudara percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara kalau saudara mendahulukan Dia? Amin. Kristus sendiri adalah reshit itu, Pak Roni udah bagikan minggu lalu. Mempersembahkan, Bapa mempersembahkan putra tunggalnya yang paling berharga bagi dunia, yang satu-satunya. Jadi kemurahan hati kita merupakan echo kumandang dari kemurahan Allah yang lebih besar. Ada amin. Yang ketiga, percaya pada pemeliharaan Tuhan, bukan formula tetapi iman. Jadi motivasi kita pada saat kita memberi, kembali lagi, motivasi hati saudara waktu saudara memberi tidak didasarkan pada harapan untuk mendapatkan imbalan. Kalau itu merupakan transaksi, ya, tapi bukan ibadah. Karena kita di sini dengan Tuhan bukan transaksi jual beli. Ada tabur tuai. Jadi waktu saya katakan, gimana dong Tuhan dengan hukum tabur tuai? Waktu kita memberi, Tuhan menghargai iman kita di dalam memberi, dan Tuhan reward kita. Jadi itu bentuk reward dari Tuhan waktu saudara menabur dan mendapatkan apa yang saudara tabur. Bukan transaksi jual beli. Karena di sini adalah prinsip penatalayan, prinsip pengelolaan. Tuhan menghargai setiap hati kita yang percaya di dalam keuangan kita. Mungkin saudara kalau dibilang, oke, siapa doain aku ya. Benar, bisa. Tapi uangnya untuk mau keluar, membantu teman, gampang atau gampang? Saudara yang jawab. Tuhan menghargai sikap hati kita yang percaya kepada Tuhan pada saat kita memberi segala sesuatunya. Dan Tuhan akan reward kita punya kepercayaan itu. Dan ada satu poin yang saya notice di sini dikatakan bahwa ukuran kelimpahan seseorang itu berbeda-beda. Jangan membandingkan. Ya, bisa saja dia mendapatkan lebih banyak dari kita, ya. Tetapi ada satu hal. Kesetiaan Allah tidak berbeda untuk setiap orang. Amin. Amin. Filipi 4:19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah, bukan manusia. Jangan berdoa di telinga orang. Berdoa kepada Allah. Karena Dia yang akan memenuhi segala keperluanmu. Janji ini bukan didasarkan pada prestasi finansial saudara, tetapi pada kekayaan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, rasa aman kita bukan di dalam lumbung-lumbung kita, tapi rasa aman kita kepada Kristus yang menjadi miskin, supaya setiap kita yang percaya kepadanya menjadi kaya. Amin. Khotbah saya selesai. Tapi kita akan masuk selanjutnya. Stella bingung, cepat sekali.
Di sini yang akan lama, agak lama. Jadi prinsip kebenaran firman Tuhannya itu udah dibagi di minggu pertama, minggu kedua saya meneruskan ke sini bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan secara eksegesa. Nah sekarang kita akan masuk kepada prinsip penatalayan atau pengelolaan keuangan yang alkitabiah. Prinsip pertama, Allah adalah sumber keuangan saudara. Hal ini, prinsip ini saya dapatkan waktu saya masih bekerja. Itu mungkin baru 1-2 tahun pernikahan kami. Kami ada acara di Jogja dan kami mendapatkan tiket kereta, satu AC, satu non AC. Saudara udah bisa tebak siapa yang AC, siapa yang non AC? Ya, saya nggak tega, nggak fair ini Tuhan. Saya nggak mau. Jadi waktu saya masih kerja Bapak Ibu, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, Engkau sumber keuangan saya. Bukan gaji saya, bukan pelayanan saya, jadi Tuhan adalah sumber keuangan saya. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah sumber keuanganmu, Allah tidak terbatas untuk memberkati saudara dalam keuangan saudara. Tapi kalau saudara mengatakan sumbermu hanya gajimu, that's it. You hanya dapat gaji sendiri. Benar? Dan firman Tuhan, jadi ambil firman Tuhan karena Allah tidak pernah denial dengan janjinya, dengan dirinya sendiri yaitu firman-Nya. Jadi waktu saya itu berdoa minta sama Tuhan, kau bilang Tuhan kasih Maliaki aku pegang pada saya itu, ujilah aku. Jadi saya uji Tuhan, saya minta biaya untuk saya ke Jogja. Ya gak mungkin dong, pertamanya dapat kereta, gue naik bus. Gak, Tuhan gak kayak begitu. Akhirnya Bapak Ibu, Selasa staf dari gereja kasih cek untuk biaya kami pergi naik pesawat. Bukan jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak. Belum ada sepatu rodanya pada saat itu. Naik pesawat. Biaya kami ke Jogja. Biaya kami ke Jogja loh. Jadi katakan atau punya iman bahwa Allah sumber keuangan saudara. Ada amin? Bukan gaji saudara, bukan apa yang usaha saudara, tetapi Allah. Jadi kalau Allah sumber keuanganmu, Dia akan membawa dari kiri, kanan, utara, selatan, barat, dan timur datang dalam keuangan saudara. Ada amin? Saudara kalau menerima cuma 5 juta dari gajimu, ya begitulah imanmu. Jadi jangan mau, Allah kita tuh Allah yang kaya. Amin. Kalau saudara tidak menerima breakthrough di dalam keuangan saudara, bukan karena Tuhan, Allah Bapa tidak memberkati kita, tapi iman saudara. Bagaimana di hadapan Tuhan. Kedua, ini yang penting Bapak Ibu, buat budget. Amsal 24 ayat 6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, mesti ada budget. Neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca yang serong yang tidak seimbang, debit kredit tidak seimbang, merupakan kekejian di mata Tuhan. Neraca yang tidak seimbang, debit kreditnya tidak seimbang, pengeluaran lebih banyak daripada apa yang kau dapatkan, merupakan kekejian di mata Tuhan. Buat budget. Yang ketiga, berdoa, pray warfare. Ada pernah nih, hamba saya suka review lagi saya punya nubuatan. Dia bilang begini, suamimu gak bisa memberikan engkau sesuai yang kau minta. Oh ya bener lah, maaf nih ya suami, gaji pendeta, bener gak? Dulu ya, kalau dulu 1 bulan itu 45 hari, benar? Saudara bayangin, sedangkan saya ini bankers. Tepat gak pernah. Kalau tanggal 25 kita gajian, itu tanggal merah, 24 pasti maju, 23. Gak pernah mundur. Jadi saudara bayangkan. Tapi kembali, saya tidak menggantungkan keuangan, sumber keuangan saya di gaji saya maupun gaji suami. Tuhan sumber keuangan saya.
Jadi Bapak Ibu, kalau saya perlu sesuatu, saya nggak minta sama dia. Saya minta sama Tuhan. Saya banyak kesaksian mengenai keuangan. Saya tidak minta sama suami saya. Enggak, saya minta sama Bapa saya yang kaya. Yang sanggup memberikan lebih daripada apa yang suami saya bisa berikan. Amin. Buat budget. Berdoa, warfare ya. Bukan berdoa, saya mau katakan bukan hanya bermohon. Pre-warfare. Berperang. Kalau tinggal 100.000 kami pernah mengalami keuangan. Bapak Ibu, kami udah 31 tahun menikah. Puji Tuhan, tidak pernah saya berantem sama suami saya masalah keuangan. Dan tidak pernah saya meminta-minta kepada keluarga saya. Saya pakai lutut saya untuk model dengkul katanya. Apapun itu. Saya berani saksikan kepada setiap saudara. Kita masuk kepada penata layan, pengelolaan. Pentingnya kesepakatan dengan pasangan saudara. Pengelolaannya sepakat. Ya. 10% pertama perpuluhan no doubt. 10% kedua offering atau persembahan. 10% ketiga menabung. Makanya dibilang lumbung-lumbungmu. Bagaimana Tuhan mau memberkati lumbung saudara? Saudara gak punya tabungan. Benar ya? Nah, saya masuk, Pak Roni udah bagikan minggu lalu. Tapi saya mau masuk lebih detail lagi di offering persembahan. Karena ada hukum tabur tuai, itu tadi saya katakan. Menabur sedikit, menuai sedikit. Jadi saya suka begini. Kalau saya memberkati Pak Leo dengan 500.000, Pak Leo hanya mendapat 500.000. Benar ya? Tapi kalau Tuhan, jadi gini, kalau Leo menerima berkat saya, Tuhan akan memberkati saya lebih daripada 500.000. Amin. Pak Leo mah dia cuma terima 500.000. Jadi jangan cuma mau jadi tanah, mau jadi petani yang menabur. Jadi kalau saya mengizinkan orang lain memberkati saya, bukan hanya saya mau menerima uangnya saja, tapi saya sedang mengizinkan Tuhan untuk memberkati orang tersebut. Jadi ada timbal balik, tapi kembali, ini bukan transaksional. Amin, ini merupakan ibadah. Nah, waktu kita memberi juga, memberi apa yang ada pada saudara. Jangan ngutang. Ya. Atau janji iman, minta Tuhan. Kalau dikatakan lagi 2 Korintus 9, kalau saudara belum punya. Jadi ini kata yang big no dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak akan pernah mengatakan tidak ada uang. Tapi yang selalu kami katakan no budget yet. Belum ada dananya, budgetnya. Nah, kalau saudara mau memberi, saudara belum punya dananya, firman Tuhan mengatakan, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Kami pernah punya ikut seminar keluarga, ada 3 hamba Tuhan pada saat itu, dan saya punya Tuhan taruh dalam hati saya untuk memberi kedua hamba Tuhan. $100. Karena itu hari seminarnya di luar kota, kalau saya tidak salah di Puncak, Bandung. Saya bilang, kok Tuhan kenapa cuma 2 orang ya? Kan hamba Tuhannya ada 3 orang. Ternyata Bapak Ibu, kami dapat benihnya itu dari hamba Tuhan yang ketiga. Yang Tuhan tidak bicara sama saya untuk memberkati dia. Dan dia kasih $300. 100 untuk A, 100 untuk B, 100-nya untuk kami. Kasih perpuluhan, 70-nya untuk roti kita makan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara punya keinginan untuk memberkati, minta kepada Tuhan. Masa COVID, masa yang sulit. Amin.
Saya punya keinginan untuk memberkati orang-orang yang keluarga sebenarnya pada 3 orang. Tapi saya punya janji iman selama 1 tahun. 3 orang Bapak Ibu. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa memberkati 3 orang ini di masa COVID. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada saat saudara mempunyai belas kasihan kepada orang yang lemah, firman Tuhan mengatakan engkau sedang memiutangi Tuhan. Yang ketiga menabung, dan prinsip keempat 70% hidup sesuai kemampuan. Amin. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Keinginan banyak, tapi kebutuhan itu belum tentu. Ya bedakan kebutuhan dan keinginan. Pertama, bayar kewajiban saudara. Kalau saudara memakai kartu kredit, full payment. Bayar kewajiban saudara. Amsal 3 ayat 27-28 mengatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukan. Artinya gini, kalau saudara punya kewajiban, artinya saudara mampu untuk membayarnya. Benar nggak? Benar ya? Jangan menahan atau jangan menunda. Kalau saudara menunda, pasti lupa. Bisa lupa. Kedua, yang berikutnya itu kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan pribadi. Jadi bikin budgetnya, boleh, oke, hindari utang yang melilit. Ya, kemarin minggu lalu udah dibahas, oke. Prinsip ke-6, bekerja dengan integritas, dan prinsip ke-7, jadilah saluran berkat. Jadi penata layan yang setia dan yang dapat dipercaya. Saya suka mengatakan seperti ini. Apakah saudara berani berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan berkati aku bulan ini 10 juta. Berkati aku Tuhan 50 juta. Berkati aku 100 juta. Berkati aku omset saya 1M. Berkati omset saya 2M. Berkati omset saya 5M. Dan saudara mengatakan, karena saya adalah orang yang dapat dipercaya oleh engkau Tuhan untuk mengelola keuangan 10 juta, untuk mengelola keuangan 50 juta, untuk mengelola keuangan 100 juta, untuk mengelola omset 1M, 5M, 2M. Apakah saudara berani berdiri di hadapan Tuhan? Kita tidak bisa menipu Tuhan, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita bisa berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan gak bisa. Apakah saudara berani berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah karena saya adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan yang kau berikan kepada saya? Atau saudara tidak berani mengatakan hal itu kepada Tuhan? Maka Tuhan akan memberkati saudara sesuai dengan iman saudara. Ada amin? Jadi jangan, apa saya mau katakannya, mungkin jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara bermasalah pada saat ini dengan keuangan saudara, bertobat. Kenapa saya boleh yang terakhir, saya bikin mengelola keuangan saya dari tahun 98 Bapak Ibu until now. Saya bikin sedemikian rupa. Saya pakai kartu kredit. Kartu kredit saya full payment always. Jadi even though saya pakai kartu kredit, tidak akan pernah melebihi dari kapasitas saya untuk membayar. Ada amin. Kalau saudara, saya pernah nih ya, kan saya yang kelola keuangan. Pak Markus umpamanya dia mau beli sesuatu barang. Saya bilang, gampang aja, doa. Doa. Dapat dia. Kadangkala nih, pernah nih, Miss, aku udah dapat sini, saya belum kasih. Doa lagi. Kedua kali dapat, oh ya sudahlah. Doa, minta sama Tuhan. Kami pernah pergi ke Amerika. Ada orang berkati kami untuk tiket SF, Texas, LA. Hitung aja berapa. Jangan cuma lihat berkatnya ya, tapi ada yang saya tabur terlebih dahulu. Terus saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kau udah berkati aku dengan tiket. 3 orang saya pergi nih. Pergi ke Amerika. Ada belajar sih sebenarnya di Texas. Ya. Saya bilang, Tuhan kasih uang jajannya dong Tuhan. Masa kita memble di situ? Benar nggak? Kita kan kalau mau pergi berlibur, apa roh untuk belanja tuh kuat sekali. Benar ya? Nggak ada uang jajannya Bapak Ibu. Saya nggak minta, saya minta sama Tuhan aja. Dan Tuhan asli kasih loh. Kasih. Ada Rina, ada Ibu Joyce dapat bagian oleh-oleh. Dan oleh-olehnya bukan abal-abal ya Ibu Rina ya. Kan ada berkat. Amin. Tapi Bapak Ibu menabur. Waktu saudara menabur, jangan ragu untuk mendapatkan. Jadi saya mau akhiri begini. Doa orang benar besar kuasa bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi saya belajar begini, waktu saya berdoa minta sama Tuhan, berdoa sesuatu kebutuhan saya, Tuhan tergerak oleh iman. Benar? Jadi untuk for instance, Esther masuk sekolah, bayarannya lumayan mahal, LASPR bahasa Inggris, ya lumayan mahal bagi kami ya. Jadi doa saya bilang gini, Bapak, kami udah menabur di sekolah. Pak Markus di Morning Star, saya di sekolahnya Pak Aldo. Kami udah banyak menabur di situ. Uang, tenaga, waktu. Terus Pak Markus mau ambil doktor. Ambil doktor juga lumayan. Saya bilang, Bapak, saya sudah menabur di sekolah. Saya menuai uang sekolah anak saya dan uang sekolahnya Pak. Waktu Pak Markus mau ambil dokter, saya bilang, kok pokoknya doa. Saya modalnya doa, DOA. Saya bilang doa dan sangat ajaib. Kami bisa menyelesaikan pembayaran uang sekolah Esther. Kami bisa pembayaran uang sekolah dokternya Pak Markus itu luar biasa. Nanti saudara boleh tanya aja. Artinya waktu saudara menabur, memberi, memuliakan Tuhan dengan harta saudara. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan untuk kebutuhan saudara. Iman saudara bangkit. Ada iman. Masa sih Tuhan tidak perhitungkan apa yang saya lakukan sebagai satu kebenaran di hadapan Dia? Enggak. Itu yang akan menggerakkan Tuhan untuk memberkati setiap saudara dan saya. Ada amin. Jadi jangan jemu-jemu menabur, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena ada waktunya, waktu saudara tidak menjadi lemah, saudara akan. Pak Markus suka begini doanya, berdoa sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Ada waktunya, saya berdoa untuk keinginan saya. Karena Tuhan menghargai our pleasure. Makanya kalau di budget itu holiday, jangan buat budget untuk holiday. Kalau saudara mau lebih detail, saya nggak akan bagikan di sini lebih detail, tapi kalau mau lebih detail, saudara boleh bertanya sama saya. Dari tahun 98. Until now, saya punya pembukuan. Ini yang saya percaya. Kalau saya mengelola keuangan pribadi saya dengan setia, jujur, bertanggung jawab, saudara boleh datang melihat bagaimana saya mengatur pembukuan di dalam gereja ini. It's not about me, about God. Bagaimana kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Bapak, berikan kami kemampuan, hikmat untuk menjadi pengelola yang dapat Engkau percaya. Jadikan kami ya Bapak menjadi pengelola-pengelola di dalam keuangan kami dengan jujur, bertanggung jawab. Biar Engkau mempersatukan, Kau satukan setiap suami istri. Karena di mana ada kesatuan, Tuhan perintahkan berkat. Pada saat kami firman-Mu mengatakan di Amsal 3 ayat 9 Tuhan, ayat 10. Pada saat kami memuliakan Engkau lewat persembahan kami, lewat buah sulung kami, janji-Mu mengatakan lumbung-lumbung kami akan dipenuhi dan bejana pemerahan-Mu akan meluap.
pemeliharaan Tuhan akan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Pada saat kami memuliakan Engkau, biar Engkau yang ditinggikan, yang dimuliakan melalui keuangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus.